Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala berkata, "Au syahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam," atau rasulnya, Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan sifat-sifat untuk Allah azza wa jalla. Ini sepertinya pengulangan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berucap dengan hawa nafsu. Apabila Rasul membicarakan sesuatu, maka pembicaraannya itu adalah wahyu dari sisi Allah azza wa jalla. Mengenal Allah tidak terbatas pada sifat-sifatnya saja. Bahkan mengenal Allah dengan perbuatan-perbuatannya dan makhluk-makhluknya. Sebab makhluk-makhluk yang dipersaksikan memiliki akal menunjukkan bahwa makhluk-makhluk itu memiliki pencipta dan pengatur. Ini adalah perkara jelas yang tidak bisa diingkari. Sebab sesuatu yang baru ada, mesti ada yang menjadikannya baru ada. Ini adalah perkara yang semua makhluk diciptakan dalam keadaan mengetahuinya. Sehingga kamu mendapati anak kecil kalau dipukul seseorang maka menangis. Kamu katakan kepadanya, diamlah. Tidak ada seorang pun yang memukulmu. Anak kecil itu tidak terima. Karena sesuatu yang baru ada, mesti ada yang baru menciptakannya. Kalau kamu katakan kepadanya, aku akan memukul siapa yang memukulmu, maka anak kecil ini menerima hal ini. Sebab makhluk menunjukkan bahwa makhluk itu memiliki pencipta. Apakah mungkin kita katakan sesungguhnya kita mendapati suatu mobil yang keluar dari gunung? Apakah ini benar? Ini tidak mungkin selama-lamanya. Ini bukan perkara yang diterima. Oleh karena itu Allah azza wa jalla menyebutkan ketika menyebutkan hujjah untuk mewajibkan hamba-hambanya beribadah kepadanya. Hujjah itu adalah mereka mengakui Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Karena langit-langit dan bumi adalah makhluk yang paling besar yang mempersaksikan bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Allah azza wa jalla berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian
dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Karena sebab inilah kebanyakan ulama mengatakan tidak ada udzur untuk seorang pun untuk berbuat kesyirikan. Sama saja Rasul itu datang atau tidak datang, karena makhluk-makhluk mempersaksikan, karena penciptaan jiwa-jiwa dan selainnya mempersaksikan dan menunjukkan kewajiban beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena inilah kesyirikan itu perbuatan yang paling jelek. Pelakunya kekal di neraka jahanam apabila meninggal dunia dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan itu. Sebagaimana mereka mengatakan bahwa tidak mesti manusia itu mengetahui perkara-perkara yang daruri. Tidak ada hujjah bagi seorang pun untuk beribadah kepada pepohonan, kepada bebatuan, kepada manusia dan selain itu. Oleh karena inilah apabila para rasul berkata kepada mereka, "Ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun." Berhala-berhala ini apa yang kalian ibadahi ini? Mereka mengatakan, "Qalu wajadna aba'ana laha abidin." Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami beribadah kepadanya. Surat Al-Anbiya ayat 52 sampai 53. Inilah dia hujjah mereka. Demikian juga membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, mengambil harta manusia dengan cara yang tidak benar, menodai kehormatan manusia, serta selain itu dari perkara-perkara yang jelas tidak ada udzur untuk seorang pun untuk melakukannya. Sehingga tidak diterima dari seorang pun berkata, perintah tidak sampai kepadaku, larangan tidak sampai kepadaku. Karena ini diketahui dengan akal, dengan penciptaan, dengan kesepakatan manusia akan hal itu, dan dengan fitrah yang menunjukkan pengharaman hal itu. Maka ini adalah perkara yang sangat jelas. Para ulama mengatakan semua yang diketahui dari agama Islam secara pasti, maka tidak ada seorang pun yang memiliki udzur untuk menyelisihinya. Maksudnya bahwa mengenal Allah dengan perantara makhluk-makhluknya dan ayat-ayatnya seperti malam, siang, angin, hujan, awan, penciptaan, menjadikan mati serta selain itu, ini semuanya adalah pengaturan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kadangkala mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka pikirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Lalu apakah kalian tidak memperhatikan jiwa-jiwa kalian? Surat Adz-Dzariyat ayat 21. Maka apakah mungkin menghitung jumlah Bani Adam sejak Allah menurunkan Adam ke bumi sampai sekarang? Ini tidak mungkin. Seandainya Bani Adam semuanya dikumpulkan, maka kalian tidak akan mendapati dari mereka dua orang yang persis sama dalam bentuknya, dalam suaranya, dalam perilakunya, dalam arah dirinya, dalam keyakinannya, serta selain itu. Bukankah ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat agung? Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala berkata, ala ma waradat al-akhbaru as-sihahu bihi wa naqalatil udulu as-siqatu anhu. Sesuai dengan
yang disebutkan di hadis-hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh para rawi yang adil lagi terpercaya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling agung yang menetapkan hal ini adalah Al-Quran. Al-Quran adalah hujjah yang nyata bagi makhluk semuanya. Tidak ada seorang pun yang meragukan akan bahwa Al-Quran itu hujjah. Barang siapa yang meragukannya, maka dia bukan orang muslim. Al-Quran tetap adanya sebagai hujjah adalah qat'i mutawatir. Ini makna penjagaan Allah terhadap Al-Quran, karena Allah Ta'ala yang menjaganya. Lalu ditulis oleh para sahabat, mereka menghafalnya. Ketika mereka ingin menulisnya di mushaf-mushaf, mereka tidak menulis kecuali yang tertulis pada penyampaian wahyu yang terakhir. Karena Jibril alaihissalam dahulu menyampaikan Al-Quran kepada Nabi SAW setiap tahun di Ramadan. Pada tahun ketika itu terjadi mu'aradah Al-Quran antara Nabi dan Jibril, antara Jibril dan Nabi 2 kali. Rasul SAW setiap turun ayat mengatakan, tulislah ayat ini di tempat ini. Lalu ayat itu ditulis. Oleh karena inilah, maka penulisan Al-Quran itu tidak sekali, tetapi dilakukan berkali-kali. Pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, para penghafal Al-Quran berlomba-lomba untuk meninggal dunia dalam peperangan, sehingga betul-betul terbunuh dalam peperangan Yamamah yang terjadi antara para sahabat dengan Musailamah, 70 penghafal Al-Quran. Maka para sahabat khawatir sesuatu dari Al-Quran hilang, sehingga mereka mengumpulkannya dalam satu mushaf. Pada zaman Utsman radhiyallahu anhu banyak terjadi penaklukan. Manusia memeluk agama Islam, baik orang asing maupun non-asing. Sehingga para sahabat mengetahui manusia, sehingga sahabat mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Setiap orang yang belajar kepada seseorang dari sahabat, sementara yang lainnya menyelisihinya dan berkata, aku telah menghafal dari si fulan, dia lebih hafal dari si fulan. Lalu terjadi perselisihan karena mereka menghafalnya dengan 7 cara baca yang diperintahkan oleh Rasul untuk membacanya. Oleh karena itu Hudzaifah pergi ke Utsman radhiyallahu anhu dan berkata, satukan umat sebelum terjadi perpecahan terkait kitab Allah. Karena sesungguhnya aku mendapati mereka demikian. Lalu Utsman mengambil mushaf-mushaf dan mengumpulkannya dan memerintahkan untuk ditulis dengan bahasa Quraisy dan berkata, apabila kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalikan sesuatu yang kalian perselisihkan kepadanya. Tidaklah mereka berselisih kecuali pada 2 kata saja. Ketika itu ditulis dengan 7 mushaf dan ditulis untuk setiap kota mushaf, dan disisakan pada Utsman 1 mushaf. Oleh karena inilah dikatakan Ar-Rasmul Utsmani atau Al-Mushaf Al-Utsmani, penisbatan kepada pengumpulan yang terakhir ini. Inilah amalan yang paling utama
dari amalan Al-Khalifah Ar-Rashid Utsman radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, mereka semuanya membaca dengan satu bacaan. Adapun 7 cara bacaan atau 10 cara bacaan atau 14 cara bacaan atau lebih dari itu, maka semuanya ini dengan satu huruf. Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala berkata, wa yuthbituna lahu jalla jalaluhu ma asbata li nafsihi fi kitabih. Ahli hadis menetapkan untuk Allah jalla jalaluh apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya, wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi. Mereka tidak meyakini menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Allah membagi, para ulama membagi penyerupaan itu menjadi 2 macam. Macam yang pertama, penyerupaan yang sedikit, menyerupakan Rabb dengan makhluk. Tidaklah ada suatu kelompok tertentu yang memiliki kitab-kitab, imam-imam, ulama-ulama disebut al-musyabbihah. Tasbih dengan makna ini nisbi. Maksud keberadaannya nisbi, bahwa semua yang menetapkan apa yang ditiadakan selainnya, maka dia menamainya musyabbih. Orang-orang Jahmiyah menamai orang-orang Mu'tazilah musyabbihah, karena mereka menetapkan nama-nama Allah. Orang-orang Mu'tazilah menamai orang-orang Asy'ariyah dengan musyabbihah, karena mereka menetapkan sebagian sifat-sifat Allah. Orang-orang Asy'ariyah menamai Ahlu Sunnah dengan musyabbihah. Demikianlah semua yang menyelisihinya terkait apa yang diyakininya dinisbatkan kepada tasybih, sehingga banyak tuduhan dengan tasybih bersamaan dengan keberadaan wajib dipraktekkan, karena semua kata tasybih ada ijmal padanya. Ketika dikatakan kepada Imam Ahmad terkait fitnah, kami tidak akan membiarkanmu sampai kamu mengatakan sesungguhnya Allah tidak ada penyerupaan untuknya bagaimanapun juga. Imam Ahmad enggan untuk mengatakan hal ini, karena orang-orang Mu'attilah menamai penetapan sifat-sifat Allah dengan tasybih. Inilah yang mereka kehendaki.